Dok, saya sempat menggigil, mesti hanya semalam. Tapi teman-teman efeknya lebih parah. Ada yang mengalami sakit kepala yang sangat sampai pingsan. Tulang belulang serta persendian juga sakit luar biasa. Ada yang sampai seminggu, sampai kami trauma untuk divaksin kedua. Apa ada efeknya jika vaksin kedua tidak dilakukan? Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya akan cerita tentang kalau vaksin COVID hanya dilakukan satu kali dari yang seharusnya 2 kali, apakah masih efektif kah? Jadi stay tune ya, karena banyak banget pertanyaan yang saya dapatkan pada takut menjalani vaksin COVID dosis kedua karena mendapatkan efek samping dari yang pertama. Tentunya yang paling banyak sekarang ini kita dengar adalah tentang AstraZeneca. Oke? Yang pertama dari Kai Augie. Dok, kalau sudah vaksin pertama, nggak mau vaksin kedua, efeknya apa ya? Ini saya bacain dulu semuanya ya. Yang kedua dari Rama Yana. Dok, saya sempat menggigil, mesti hanya semalam. Tapi teman-teman efeknya lebih parah. Ada yang mengalami sakit kepala yang sangat sampai pingsan. Tulang belulang serta persendian juga sakit luar biasa. Ada yang sampai seminggu, sampai kami trauma untuk divaksin kedua. Apa ada efeknya jika vaksin kedua tidak dilakukan? Lalu dari Tias Mita. Dok, kalau vaksin hanya 1 kali saja berdampak nggak ya? Kalau iya, apa dampaknya? Siti Subaida Arfaisyah. Dok, saya sudah vaksin AstraZeneca pertama. Yang kedua belum. Tapi pas habis vaksin, kemarin itu tubuh saya demam. Badan ngilu semua. Dipegang aja sakit. Sama perut begah, mual, rasa ingin BAB, tapi nggak bisa. Dan pusing banget. Akhirnya saya minum paracetamol dan alhamdulillah sembuh. Dari situ dan dari berita saya kok jadi parno ya dok. Mau melanjutkan. Kalau saya tidak ikut vaksin kedua, gimana dok? Saya ada riwayat dulu tumor jinak payudara dan sudah dioperasi. Lalu dari Frinsa Dinata. Dok, saya mau tanya, apa dampak bila tidak ikut vaksin kedua? Apa nggak apa-apa? Cuma 1 kali vaksin doang, soalnya istri saya takut. Soalnya banyak kabar yang beredar dan pertanyaan yang kedua, saya vaksin pertama efeknya pegel, pusing, sama panas. Kalau istri saya nggak ada efek apapun, itu gimana? Oke, dan ini masih banyak banget. Nanti bisa di screen capture ya, dikasih lihat. Jadi, intinya apakah kalau hanya vaksin sekali itu sudah cukup dan kita tidak perlu dosis kedua? Jawabannya nggak bisa. Oke, AstraZeneca secara penelitian hanya bisa melindungi 33% untuk varian B1617.2 yang dari India. Oke, kalau itu diberikan 2 kali, maka setelah selesai vaksin yang kedua, 2 minggu sesudahnya, itu baru bisa memberikan proteksi sebanyak 60% untuk yang varian dari India, B1617.2, dan memberikan proteksi 66% untuk varian yang Inggris, B117. Jadi tentunya, kalau hanya vaksin 1 kali, ya proteksinya belum mencapai ambang batas yang ditetapkan oleh WHO yaitu 50%. Jadi kalau hanya mendapatkan 1 kali, jadi semua efek samping yang jujur sudah dirasakan dan membuat trauma itu semuanya tidak ada faedahnya. Jadi sayang banget. Secara teori seharusnya vaksin pertama memang itu bisa menimbulkan gejala yang lebih nggak enak dibandingkan dengan vaksin yang kedua. Sama seperti pengalaman saya di vaksin Sinovac. Kalau Millennials belum nonton, bisa klik linknya. Yang pertama saya ngerasa ngantuk, pusing, nggak enak, lapar. Yang kedua biasa aja, fine, totally gone, nggak ada apa-apa. Harapannya vaksin AstraZeneca pun juga seperti itu. Yang pertama pusing, mual, tulang belulang rentok kayak ditabrak truk, semua badannya
sakit, musing, mual sampai berapa lama? Yes, saya paham, itu memang tidak nyaman. Tapi usaha itu tidak ada manfaatnya kalau tidak diselesaikan. Oke, awal selalu tidak enak. Harapannya pada dosis kedua, karena daya tahan tubuh kita sudah mengenali daripada vaksin yang diberikan, maka reaksinya diharapkan tidak selebay, tidak seheboh yang pertama. Oke, dan memang saya tidak bisa compare. Saya dulu Sinovac, yang pertama saya nggak enak, yang kedua saya udah nggak apa-apa. Tapi harapannya adalah sama seperti itu. Karena secara teori, setelah yang pertama, yang kedua itu lebih nggak apa-apa. Ada nggak yang kedua lebih nggak enak? Ada juga, tapi proporsinya lebih kecil. Oke, itu kalau AstraZeneca. Sekarang kalau yang Sinovac gimana? Ada juga yang nanya, dok saya nggak enak setelah yang pertama, yang kedua perlu nggak? Data dari Kemenkes menyatakan kalau hanya 1 kali vaksin Sinovac yang seharusnya 2 kali, maka kamu hanya mendapatkan proteksi sebanyak 13%. Itu kekecilan, lebih kecil lagi daripada proteksinya AstraZeneca. Jadi, kalau sudah nggak nyaman di awal, saya sangat menyarankan untuk selesaikan yang kedua. Karena tentunya semua efek samping yang dirasakan memang tidak nyaman, tapi tentunya itu termasuk efek samping yang wajar terjadi dan bisa diberikan obat-obatan untuk mengurangi atau bahkan meredakan semua gejala yang diberikan. Dan tentunya kalau ada gejala-gejala yang tidak nyaman, tolong segera dilaporkan. Hubungi nomor telepon yang ada di kartu vaksin yang sudah diberikan, dan yang kedua, segera berobat. Supaya gejalanya bisa segera hilang dan kamu bisa merasa lebih nyaman. Oke? Jadi kesimpulannya, kalau hanya sekali vaksin, AstraZeneca itu hanya memberikan proteksi 33% untuk yang varian 1B16172 dari India, yang which is itu sudah masuk di Indonesia dengan cukup banyak jumlahnya yang sudah terdeteksi. Dan kalau hanya vaksin Sinovac hanya 1 kali, proteksinya hanya 13%. Oke? Jadi, kalau yang pertamanya nggak nyaman, tolong jangan berhenti. Jangan trauma, tapi kita selesaikan. Supaya perjuangan kita untuk selesai dari yang pertama yang sakit-sakitan itu tidak sia-sia. Dan kita bisa mendapatkan efek proteksi yang jauh lebih tinggi, jauh lebih kuat, sesuai dengan data yang kita bisa dapat dari penelitian yang sudah dilakukan. Oke? Kalau Millennials masih punya pertanyaan, silahkan komen di bawah ini sebanyak-banyaknya. Saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaannya. Dan like video ini kalau belum like, subscribe, dan juga share ke teman-temannya yang membutuhkan info tentang ini. Dan stay safe!